Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video pembelajaran tentang materi konsep dasar matematika setelah UTS ya, dimana sudah saya bilang dan saya terangkan di Google Classroom bahwa setelah UTS ini akan ada dua materi pokok ya, dimana materi yang pertama yang akan saya jelaskan pada video ini itu akan membahas tentang pecahan, kemudian nanti ada perbandingan juga ya. Kemudian ada konsep persen juga nanti, dan untuk materi yang kedua yaitu himpunan ya. Nah, materi yang pertama ini akan saya jadikan bahan materi untuk pengerjaan tugas sebelum UAS, dan materi yang kedua nanti himpunan itu akan saya jadikan materi untuk bahan dasar ujian akhir ya. Jadi nanti saya pisah materinya karena cukup banyak ya materi himpunan dan materi tentang pecahan persen dan perbandingan ini ya. Jadi tidak saya masukkan semua di UAS. Jadi UAS nanti itu fokusnya di materi himpunan karena materinya cukup banyak dan agak cukup rumit seperti itu. Nah, jadi pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang pecahan ya, di mana pecahan ini memang materi dasar yang wajib sekali baik guru maupun siswa untuk menguasai, karena memang materi pecahan ini akan banyak dipakai dan digunakan di materi-materi matematika selanjutnya ya. Nah, jadi saya harap kita sebagai calon pendidik, kita sebagai pendidik itu bisa menguasai materi ini dengan baik. Jangan sampai ada miskonsepsi antara guru dan siswa, apalagi sampai pendidiknya atau gurunya tidak dapat menjelaskan dengan baik seperti itu materi pecahan, karena memang materi pecahan ini menjadi salah satu materi krusial juga yang ada di matematika, materi dasar ya, untuk materi-materi selanjutnya seperti itu. Nah, pecahan sendiri itu memang sudah dikenalkan itu di kelas 3 SD, kalau tidak salah saya 3 atau kelas 2 SD, di mana nanti kita sebagai pendidik itu akan menjelaskan konsep pecahan terlebih dahulu ya. Memang banyak cara untuk menjelaskan konsep pecahan ini ke siswa ya, dimana biasanya itu kita paling enak itu menggunakan alat peraga. Jadi kalau misalkan di sekolah ada alat peraga misalnya balok seperti ini, silahkan mahasiswa sekalian gunakanlah alat peraga supaya materi pecahan ini bisa tervisualisasikan dengan baik ke siswa seperti itu. Jadi misalnya di sini ada satu buah luas daerah ya. Nah, ini mewakilkan satu bilangan. Jadi misalkan di sini bilangannya itu 4 atau 2, ini tapi karena ada satu seperti ini, misalnya satu seperti itu. Kemudian dari bilangan ini ya nanti dibagi menjadi 4 bagian. Jadi dari bangunan ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar ya. Di sini dibagi menjadi 4 bagian ya. Nah, di mana 4 bagian itu kita sebut sebagai penyebut di sini. Kemudian ada satu bagian yang kita arsir, warna merah misalnya seperti itu. Nah, nanti tanyakan kepada siswa berapakah banyak bagian yang berwarna merah ya. Di sini ada satu. Satu dari berapa bagian? Satu dari 4 bagian seperti itu. Atau bisa ditulis ke dalam bentuk pecahannya yaitu 1/4. Memang banyak metode yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan materi ini. Jadi saya harap mahasiswa sekalian bisa menjelaskan terlebih dahulu konsep pecahan ini kepada siswa nantinya ya, dengan cara-cara yang mungkin tidak bisa saya patok sih caranya seperti apa, karena mengingat nanti kan sekolah tempat mahasiswa mengajar itu berbeda-beda kondisinya seperti itu. Jadi maksimalkan penggunaan media menurut saya. Penggunaan media untuk memvisualisasikan materi abstrak pada matematika itu sangat membantu seperti itu. Nah, atau mahasiswa juga bisa menggunakan kertas-kertas warna-warni seperti ini gitu kan untuk memvisualisasikan 1/4 misalnya. Bisa menggunakan kertas berwarna biru, yaitu berapa banyak biru dari keseluruhan kertas ini misalnya seperti itu. Ada satu dari berapa kertas, di sini ada 4 kertas. Nah, itu bisa kita sebutkan sebagai 1/4 seperti itu. Jadi memang
Sekali lagi saya tekankan, maksimalkan penggunaan media seperti itu. Nah, setelah nanti di sekolah mahasiswa menjelaskan apa itu konsep pecahan ya, baru masuk ke bilangan pecahan yang senilai. Senilai artinya walaupun bentuk pecahannya itu berbeda, di sini 1/4 dan di sini 2/8 ya, tapi nilainya itu sama. Kenapa? Nah, alasannya nanti ada di sini. Alasannya karena luas ini ya, luas yang di sini ini kan 1 dari 4 bagian. Nah, luas ini sama juga dengan 2 luas yang ada di sini ya. Dia sama besarannya. Nah, ini ada 8 bagian yang dibagi, dan di sini ditulis 2/8, di sini ditulis 1/4 seperti itu. Walaupun penulisan angkanya berbeda, tapi kedua pecahan ini bernilai sama seperti itu, karena tadi luas dari yang diarsir ya itu sama nilainya. Nah, begitu juga yang ada di sini ya. Jadi ini 1/4, yang ini 4/16 ya. Nah, di sini ada satu bagian ya yang diberi warna dari 4 bagian keseluruhan, itu nilainya sama dengan 4 bagian yang diberi warna dari 16 keseluruhan kotak-kotak ini. Kenapa? Karena luas ini sama luas ini itu sama ya. Atau misalkan nanti mahasiswa juga bisa menjelaskan bahwa 4/16 itu bisa sama-sama kita bagi dengan 4 ya. Sama-sama kita bagi 4, itu dapatnya nanti bisa 1/4. Nah, sehingga nanti di sini nilai 1/4 dan nilai 4/16 itu adalah sama. Jadi bilangan-bilangan pecahan senilai adalah bilangan-bilangan pecahan yang cara penulisannya berbeda tetapi mempunyai hasil bagi yang sama seperti itu. Atau bilangan-bilangan itu mewakili daerah yang sama. Daerah yang sama maksudnya tadi adalah luas ininya sama ini. Nah, ini sama besar luasnya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke bilangan pecahan murni, senama, dan campuran. Jadi untuk bilangan pecahan murni itu adalah bilangan pecahan ya yang paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, contohnya ini 1/3, 2/5. Jadi dia bagian pecahan yang paling kecil, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Kemudian ada yang dinamakan bilangan pecahan senama ya. Bilangan pecahan senama itu memiliki penyebut yang sama. Penyebutnya sama ya, sehingga disebut sebagai pecahan senama seperti itu. Contohnya 1/6, 3/6, dan 4/6. Jadi bedakan yang mana pecahan senilai dan pecahan senama. Kalau pecahan senilai itu walaupun angkanya berbeda, nilainya sama, tapi kalau pecahannya sama itu artinya adalah penyebut dari pecahan tersebut adalah sama. Nah, ini bilangan campuran ya. Jadi ini bilangan campuran. Jadi di sini ada 2 bagian ya. Ada 2 bagian balok, di mana satu balok ini diarsir hijau, kemudian balok kedua itu cuma setengah bagian yang diarsir. Nah, ini dinamakan sebagai pecahan campuran karena di sini bentuknya itu nanti kalau pecahan biasa dia kita sebut sebagai 3/2, kalau di sini kita tulis sebagai 1/2. Kenapa campuran? Karena ada bilangan utama di sini, sedangkan di sini tidak ada. Ini pecahan biasa ya. Ini pecahan biasa. Nah, yang ini pecahan campuran. Jadi karena ada bilangan utama 1 di sini. Kemudian ada pecahan di sampingnya 1, 1/2. Nah, biasanya siswa itu masih sering salah dalam mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa. Itu juga harus diperhatikan ya. Diperhatikan bagaimana
caranya kita sebagai calon pendidik memberikan pembelajaran kepada siswa bagaimana cara mengubah bentuk pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Jadi pastikan lagi bahwa caranya tidak ada yang salah dan tidak ada miskonsepsi. Dimana di sini ya, kalau mengubahnya itu ini bisa dikali ya. 1,5 artinya apa? Jadi nanti di sini bisa diajarkan bahwa 1 nanti bisa kita kalikan ke 2, kemudian ditambah 1, jadinya 3. 3 per berapa? Pernya itu ambil yang di bawah, jadinya 3/2. Jangan sampai siswa tidak tahu hal ini, karena saya pernah ketemu siswa SMA itu tidak bisa mengubah atau masih belum bisa mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Bayangkan kelas 10 SMA. Jadi saya mikirnya selama ini dia di SD dan di SMP itu seperti apa gitu pembelajaran. Jadi jangan sampai seperti itu. Jangan sampai siswa yang kita ajar tidak mengetahui materi dasar, karena memang materi-materi SD itu walaupun mudah tapi penting gitu. Penting untuk diberikan konsepnya kepada siswa, karena itu nanti supaya siswa di tingkat-tingkat setelahnya itu tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal di tingkat setelah SD seperti itu. Jadi saya memang berharap banyak gitu dengan guru-guru di PGSD gitu. Jangan sampai siswanya tidak mengerti apapun materi matematika apapun setelah mereka lulus, karena saya pernah ketemu siswa SMA yang tidak bisa mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, begitu juga operasi hitung pecahan ya. Masih banyak siswa yang miskonsepsi. Oke, kalau penyebutnya sama mungkin bisa dengan mudah mereka tangkap pembelajarannya seperti apa. Tapi kalau nanti penyebutnya sudah berbeda, itu biasanya mereka tidak tahu bagaimana cara menjumlahkannya ya. Jadi kalau untuk pecahan yang berpenyebut sama, ingat nanti di sini bisa dibedakan. Kalau ada 1/5 ditambah 3/5 dengan 1/5 dikali 3/5, itu caranya berbeda. Kalau penjumlahan itu cukup pembilangnya saja yang dijumlah ya, di sini artinya adalah 4/5. Tapi kalau di perkalian ya, semuanya itu dioperasikan, di mana pembilang dikali pembilang ya, kemudian penyebut dikali penyebut. Nah, itu harus diajarkan dengan baik ke siswa. Diberikan konsepnya kepada siswa seperti itu. Jangan sampai salah. Jangan sampai siswa tidak paham bagaimana menjumlahkan, mengali, mengurangi, dan membagi pecahan. Karena bahkan sekarang untuk tes masuk perguruan tinggi atau masuk PNS, masuk Bintara, Akpol, itu materi-materinya banyak yang berbentuk seperti ini, berbentuk pecahan. Nah, di sini kalau penyebutnya berbeda itu seperti apa gitu. Biasanya ya, sekali lagi kalau misalkan mahasiswa sekalian punya waktu yang cukup banyak untuk menyiapkan media, silahkan siapkan media untuk memvisualisasikan. Karena memang untuk tingkat SD, cara pembelajaran yang baik itu menurut saya adalah bisa memvisualisasikan materi abstrak dengan menggunakan media 3D atau media yang nyata seperti itu. Itu bisa sangat membantu siswa, bisa menanamkan konsep yang bagus kepada siswa seperti itu. Kalaupun memang tidak ada media yang tersedia dengan maksimal di sekolah ya misalnya, pastikan tidak ada miskonsepsi ketika kita mengajar. Mungkin akan ada 1-2 siswa yang kemampuan penangkapannya agak sedikit lebih lambat daripada teman-temannya. Nah, itu biasanya perlu bantuan kita itu sebagai pendidik. Kita lakukan yang maksimal untuk siswa kita seperti itu. Mengingat seluruh materi yang ada di SD itu menjadi materi dasar untuk
materi-materi selanjutnya. Nah, di sini misalnya ya ada 2/3 ditambah 1/4. Biasanya kalau misalkan memang tidak ada media ya, kita gunakan yang namanya itu, kita cari penyebutnya itu, disamakan penyebutnya menggunakan KPK misalnya. Tadi, oke sebentar ya. 2/3 tambah 1/4 ya. Contohnya 2/3 ditambah 1/4 ya, dimana kita cari dulu faktorisasinya. Kalau 3 itu ya 3 ya, kalau 4 itu adalah 2/2, sehingga KPK-nya di sini ya 2/2 dikali 3 hasilnya adalah 12. Nah, di sini kita ajarkan kepada siswa bahwa ya di sini untuk menjumlahkan, setelah dapat KPK-nya, kita masukkan nilai KPK-nya ke dalam penyebut. Nah, kemudian kita ajarkan bagaimana mengoperasikannya ya. Jadi, penyebut dengan penyebut nanti itu akan dibagi. Kemudian, dapat hasilnya 12 bagi 3 itu adalah 4. Nah, 4 ini nanti akan kita kali dengan pembilangnya. Hasilnya adalah 8. Kemudian ini juga ya, ini kita bagi dengan yang ini di sebelah sini, sebelahnya ya. Ini hasilnya adalah 3 ya. 3 ini nanti ke atasnya itu kita kali. Hasilnya adalah 3. Nah, hasil akhirnya adalah tadi penjumlahan di pecahan. Kalau penyebutnya sudah sama seperti ini ya, hanya pembilangnya yang kita jumlahkan, hasilnya adalah 11/12 seperti itu. Jadi pastikan siswa paham ya, paham konsep penjumlahan, baik itu penyebutnya sama maupun penyebutnya yang tidak sama. Begitu pula pengurangan juga sama ya, pengurangan aturannya juga sama, jadi tidak saya jelaskan di sini. Nah, kemudian ada perkalian pecahan. Misalnya di sini 3 dikali 1/4 ya. Ajarkan dulu gitu, seperti mahasiswa mengajarkan nanti siswa bagaimana cara melakukan perkalian ya. Bagaimana melakukan perkalian di sini. Nah, di sini misalnya 3 dikali 1/4 itu artinya adalah 1/4-nya ditambah sebanyak 3 kali ya. Kalau nanti siswa sudah paham bagaimana konsep ini, mahasiswa bisa menjelaskan dengan cara yang agak lebih cepat ya, di mana 3 ya dikali 1/4 ya, itu bisa langsung dikali. 3-nya dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 3/4. Itu kalau misalnya siswanya sudah diajarkan bagaimana konsep dasarnya ya. Jadi 3 kali 1/4 itu adalah 1/4-nya ditambahkan sebanyak 3 kali. Jadi pembilangnya itu yang ditambah, di sini hasilnya 3, penyebutnya tetap ya 4, jadi di sini 3/4 seperti itu. Itu adalah bilangan bulat dikali dengan bilangan pecahan ya. Oke, kita coba dulu yang bilangan pecahan dikali dengan bilangan pecahan di sini ya. Tadi seperti yang saya bilang, misalnya di sini ada 5/7 ya, ini 5/7 kali 1/3. 1/3 dikali 5/7 di sini ya. Jadi diingatkan lagi kepada siswanya bahwa kalau untuk perkalian pecahan dengan pecahan seperti ini, penyebut dikali dengan penyebut, pembilang dikali dengan pembilang. Nanti hasilnya adalah 5/21 ya. Jadi diingatkan kembali untuk siswanya. Nah, bagaimana kalau pecahan campuran? Pecahan campuran dikalikan dengan pecahan campuran, langkah yang pertama kalau kita perhatikan di sini, ambil kedua bilangan utamanya yaitu 2 dengan 3 di sini ya, dikalikan 2 kali 3 ya. Kemudian di sini setelah didapat ya 2 kali 3, di sini 2 dikalikan dengan
temannya yang ini 1/2, 3 dikalikan dengan yang ini. Dibalik ya. Kemudian akhirnya itu adalah pecahannya dikalikan dengan pecahan. Nanti akan didapat hasil ya. Didapatkan hasil di sini 6 tambah 1 tambah 2 tambah 1/3 sama dengan 9 1/3. Ini konsep dasar ya, konsep dasar. Tapi kalau menurut mahasiswa ini terlalu rumit untuk dipahami oleh siswa SD ya. Jadi nanti boleh saja pakai cara misalnya 2/3 itu kita ubah ke pecahan biasa. Tadi seperti yang saya bilang, kalau ke sini dikali ya 6, kalau ke sini ditambah jadinya 8/3 ya. Kemudian yang satunya 3 1/2 ya. Kalau ke bawah tadi dikali, ke atasnya itu ditambah. Jadinya di sini adalah 7/2 ya. 7/2. Nah, ini 8 kali 7. 8 kali 7 itu adalah 56/6. Nah, kembalikan lagi dia ke pecahan campuran. Nanti minta ke siswa ya, minta ke siswa 56 dibagi dengan 6 itu hasilnya adalah 9. 9 kali 6 54 ya di sini. Nah, jadi kalau sudah dalam bentuk sisaan seperti ini, ajarkan lagi kepada siswa bagaimana cara menulisnya, mengubah bentuknya itu ya. Di sini 9 ini hasilnya ini sebagai bilangan utama. 2 itu taruh di sebagai pembilang ya. Nah, kemudian bawahnya itu 6 di sini. Jadinya 9 2/6. Nah, kenapa berbeda di sini 9 1/3? Karena ini bisa dikecilkan. 9 1/3 jadinya 9 ini sama-sama kita bagi 2. 9 1/3 atau di sininya bisa juga dikecilkan ya. Bisa juga dikecilkan, hasilnya itu bisa dibagi 2 terlebih dahulu seperti itu. Jadi banyak cara untuk menjelaskan proses perkalian pecahan kepada siswa SD ya. Nah, operasi yang terakhir itu adalah pembagian bilangan pecahan di sini ya. Kita wajib mengingatkan bahwa nanti kalau misalkan kita mengajarkan materi pembagian kepada siswa, yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai siswa tidak paham bagaimana membagi pecahan. Karena membagi pecahan itu agak berbeda caranya. Ya di sini. Misalnya di sini 1 dibagi 1/3 itu sama dengan 3. Biasanya kita pakai teknik seperti ini. Jadi misalkan ada pembagian 1 dibagi 1/3 itu sama dengan, nah kita bisa mengajarkan bahwa untuk cara mengerjakannya ya, ini jadinya 1 dikali ya, bilangan yang di sini itu wajib dibalik ya, bilangan yang kedua wajib dibalik, posisinya penyebut menjadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Sehingga nanti kita dapatkan hasilnya di sini adalah 3/1 atau bisa kita tulis 3 seperti itu. Nah, misal lagi di sini setengah dibagi 1/3 nih, contohnya ada di sini setengah dibagi 1/3. Seperti yang saya bilang tadi ya, ini setengahnya tetap, bagi ini berubah jadi kali, kemudian 1/3 ini kita balik ya, jadi 3/1. Setelah kita kali ya, pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut, hasil yang kita dapatkan adalah 3/2. Atau bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 1/2. Tergantung nanti mahasiswa pengennya seperti apa. Apakah cukup dalam pecahan biasa atau pecahan campuran. Itu adalah operasi pecahan ya. Oke, untuk materi berikutnya akan saya buatkan video lagi terpisah tentang persen ya, desimal dan persen. Oke, untuk video yang pertama ini saya kira cukup di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.